Hai penghuni kamar, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Unfathul yang dirilis pada tahun 2002 dan disutradari oleh Adrian Lyne. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan sosok ibu yang bernama Connie, suaminya bernama Edward, dan putranya bernama Charlie. Edward bersiap akan berangkat bekerja, sedangkan Charlie akan berangkat ke sekolah. Dan akhirnya mereka pun berangkat bersama di pagi hari itu. Di hari itu juga terlihat Connie yang nampak seperti selesai berbelanja. Saat Connie akan pulang, angin berembus sangat kencang, yang membuat Connie kesulitan untuk berjalan. Hingga akhirnya tanpa sengaja, Connie bertabrakan dengan seorang pria muda yang sedang membawa banyak buku. Karena kejadian tersebut, kaki Connie pun terluka. Pria muda tersebut kemudian menawarkan untuk mengobati luka Connie di apartemennya. I'll get you a band-aid, okay? Dan Connie pun menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, tibalah mereka di apartemen pria muda tersebut, dan mereka pun akhirnya berkenalan. Ternyata pria muda tersebut bernama Paul, yang bekerja sebagai penjual buku. Setelah berkenalan dengan Paul, Connie pun bergegas menuju ke toilet untuk membersihkan lukanya. Di sisi lain, Paul pun sibuk membuatkan teh untuk Connie. Usai Connie membersihkan lukanya, Connie pun meminjam telepon kepada Paul untuk menelpon keluarganya di rumah. Saat Connie sedang telepon, tiba-tiba Paul datang dan mengusap luka Connie. Kejadian tersebut membuat Connie sangat senang atas perhatian si Paul. Setelah itu, Connie pun berpamitan pulang kepada Paul. Paul pun memberikan sebuah buku kepada Connie, dan Connie pun menerima buku tersebut. Tibanya di rumah, Connie pun bercerita kejadian yang dialami hari itu kepada suaminya. Tetapi Edward yang suami terlihat biasa-biasa saja. Lalu ketika malam hari tiba, saat Edward dan Connie akan bercocok tanam, tiba-tiba Charlie terbangun dan akhirnya menggagalkan cocok tanam mereka. Keesokan harinya tanpa sengaja, Connie menemukan kertas yang ternyata adalah kartu nama si Paul. Connie pun bergegas menelpon Paul di telepon umum untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Paul. Paul pun mengajak Connie untuk datang ke apartemennya lagi. Dan Paul berjanji akan membuatkan kopi untuknya. Connie pun menerima ajakan Paul untuk datang ke apartemennya. Singkat cerita, Connie pun pergi ke apartemen Paul. Dan setibanya di sana, mereka pun bercerita tentang dirinya masing-masing. Paul yang sepertinya menyukai Connie mencoba untuk memegang tangan Connie, namun Connie mencoba untuk menghindar. Akhirnya, Connie pun memutuskan untuk pulang. Saat malam tiba, ketika Connie sedang mencuci piring, Edward pun bingung melihat Connie yang akhir-akhir ini sering melamun. Namun, Edward tak memikirkannya lebih jauh. Keesokan harinya, Connie pergi kembali ke apartemen si Paul. Setibanya di apartemen, Paul pun mengajak Connie untuk berdansa dengannya. Connie pun menerima ajakan Paul dengan senang hati. Setelah mereka berdansa, setelah kejadian itu Connie pun menangis karena sudah bercocok tanam dengan pria yang bukan suaminya. Namun di sisi lain, Connie merasakan hal yang bergairah karena ia kembali merasakan jatuh cinta dengan orang lain. Dan sejak saat itulah Connie hidup dengan kebohongan. Ia selalu berbohong kepada suaminya. Suatu hari, ketika Connie dan Paul sedang asik nongkrong, terlihat seorang pria yang sepertinya mengenal Connie. Pria tersebut ternyata anak buah Edward di kantornya. Setelah melihat Connie sedang berduaan dengan pria lain, anak buah Edward pun berniat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Edward. Namun ketika ia akan memberitahu kepada Edward, di saat itu juga Edward kecewa dengan pria tersebut karena sudah membocorkan rahasia perusahaan. Dan akhirnya pria itu pun malah dipecat oleh Edward sebelum ia mengungkapkan kelakuan bejat istrinya. Di suatu hari, Edward mengajak Connie untuk makan di restoran. Namun Connie menolaknya dengan alasan ia akan pergi ke salon untuk perawatan wajah. Edward pun akhirnya merasa ada yang aneh dengan istrinya. Ada apa ini? Selepas itu, Edward mencari tahu dengan cara menelpon calon pelanggan istrinya.
Namun pegawai salon tersebut mengatakan bahwa tidak ada pesanan atas nama Connie. Bukannya di salon, Connie pun ternyata berada di apartemen Paul. Seketika itu juga mereka astaga. Singkat cerita, Edward pun menemui dan menyuruh detektif untuk mengamati pergerakan istrinya. Scene berpindah ketika mereka sedang makan malam. Edward mengatakan kepada istrinya bahwa ia akan pergi ke Chicago untuk bisnis selama 1 malam. Keesokan harinya di pagi hari, Edward pun terlihat sudah siap untuk pergi ke Chicago, sementara istrinya masih terlelap tidur. Dan di saat Edward sudah pergi, Connie pun mengambil kesempatan untuk menemui Paul kembali. Mereka pun bersenang-senang seharian. Namun ketika itu juga, perbuatan mereka ternyata sudah terpantau oleh detektif suruhan Edward. Dan setelah itu, detektif tersebut memberitahukannya kepada Edward. Keesokan harinya, Edward memutuskan untuk pergi ke apartemen Paul. Edward pun akhirnya bertemu dengan Paul. Sampai akhirnya, Edward pun menemukan sebuah benda yang mirip dengan apa yang ia berikan ke Connie. Seketika itu juga ia pun terlihat sangat marah dan ia memukul Paul dengan benda tersebut hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Edward nampak menyesal karena telah melakukan hal tersebut. Edward yang kelihatan bingung akhirnya memutuskan untuk membungkus mayat Paul dan membuangnya. Beberapa hari kemudian, mereka kedatangan 2 orang polisi di rumahnya dan bertanya tentang apa yang mereka temukan di pembuangan sampah. Edward dan Connie pun menjawab bahwa mereka tak mengenal pria yang diceritakan polisi tersebut. Dan beberapa hari kemudian, di saat Connie sedang melaundry pakaiannya, secara tak sengaja ia menemukan foto-foto dirinya dengan Paul di pakaian Edward. Seketika itu juga ia pun sangat syok melihatnya. Lalu ketika di rumah, Connie melihat benda yang ia berikan ke Paul sudah kembali ke rumahnya. Ia pun semakin bingung dan akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal tersebut kepada suaminya. Mereka pun akhirnya bertengkar pada malam hari itu. Namun untuk menjaga mental buah hatinya, mereka pun berusaha untuk tidak membahasnya lagi. Keesokan harinya, Connie pun membuka benda tersebut, dan ternyata benda tersebut berisi foto mereka bertiga. Seketika, Connie pun merasa sangat menyesal ketika ia tahu bahwa Edward sangat mencintainya. Ia pun akhirnya membakar foto-foto kenangnya bersama Paul. Di suatu malam ketika mereka bertiga sedang mengendarai mobil, Edward berkeinginan untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun, Connie mencegahnya. Connie menyarankan Edward untuk pindah keluar kota dan membuka lembaran baru untuk bahagia bersama keluarga. Dan akhirnya film pun tamat. So itu tadi alur cerita dari film Unfathul ya teman-teman. Lumayan sedih sih, tapi puas juga lah. Buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton. Dan saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan di video saya. Jangan lupa supportnya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kalau begitu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.